Mursyid itu kan pembimbing. Ada yang udah mencapai martabat kamil mukamil, ada yang mencapai mursyid am secara umum, yaitu yang dikasihkan, itulah mandat dari beliau. Nah, tapi kalau mursyid yang sayyidul kamil mukamil, satu orang pun ada isyarat mengaku saja udah inhitatun an himmatil aliyah, jatuhlah dia dari martabat yang tinggi kepada yang serendah-rendahnya martabat, karena bukan hak seseorang manusia, itu adalah hak Allah. Karena aja kata majad aja, mursyid itu majad. Al-Hadi Muhammad sallallahu alaihi Al-Hadi, hakikat Allah. Paham? Itu ada kata majad, ada kata hakikat. Hakikat tidak ada Al-Hadi, melainkan Allah. Al-Hadi di mana syariat, Al-Hadi ya baginda agung Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi sebagai khairul khalqi, sebaik-baik makhluk. Nah, itulah mudah-mudahan ya tidak salah cara menarik benang merahnya ya. Kalau kita tidak disampaikan, maka akan mengkotik thariqah qadiriyah naqsabandiyah, kebingungan. Jadi setiap yang ditalkin di mana tidak akan kebingungan, bagaikan ayam tanpa induk. Akhirnya dimanfaatkan orang-orang yang mengaku-ngaku independen. Padahal ini sahih benar, beliau itu wakil talqin dari Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, dan Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin mengangkat beliau itu waktu hidup Syekhun Hayyun, dan yang dimasukkannya juga berupa makna kehidupan ukhrawi, yaitu kemuhammadan, dimasukkan ke dalam qalbu beliau dan terbuka sehingga mendorong ruhul qudsi yang ada di beliau, menyambung dengan ruhul qudsi yang ada di beliau sampailah Rasulullah wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Mudah-mudahan tidak kebingungan, mudah-mudahan saya terus mendapat bimbingan Pak Kiai itu, mudah-mudahan berkahkan kesehatannya, amin, diberkahkan ketakwaannya, diberkahkan sehingga bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya kita semua, mudah-mudahan. Karena mursyid awal adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah matahari ini. Ma soballahu fi sadri illa sobabtu fi sadri Abi Bakri. Tidak Allah kotorkan kepada dadaku, melainkan aku kotorkan juga pada Abu Bakar. Terus itu apa? Nurun ala nuri. Itu apa? Kemuhammadan. Tatkala duduk di Rasulullah, itulah karena kerasulan yang dijamin oleh Allah. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Masuk ke sini sudah dari beliau, itu namanya sudah posisi karomah sampai ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan Allah dudukan pada dalam qalbu kita semua, amin. Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di thariqah ada silsilah ya. Silsilah itu Bapak kuat Pak, kekuatannya. Itu kata Syekh Abdul Rahman Jalaluddin As-Suyuti, itu silsilah dalam thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah berserta karomah-karomahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu mutawatir. Apa mutawatir? Obat mutawatir itu kuat Pak, kokoh. Dalam hadis pun juga kuat, bisa dipercaya dan bisa diamalkan. Mudah-mudahan kita terus mendapatkannya, amin. Tuh, silsilah awalnya dari Rasulullah sallallahu alaihi, yang dari sananya dari Jibril makin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah etika ada. Padahal Jibril makin secara kemuliaan itu di bawah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi secara ketawaduan untuk uswatun hasanah bagi kita semua ya Rasulullah sallallahu alaihi, maka Rasulullah memakai bulu yaitu Jibril al-Mahdi. Walaupun Rasulullah sudah dipisah oleh Allah, rahasia kodarnya, rahasia
alam goyabahnya, sehingga sudah mencapai mukasafatul yakin, terbuka keyakinan, sehingga mencapai muayyanatul ghaibi, nampak jelas perkara yang gaib, yang di alam mulki yaitu di alam nasib, di alam malakut, sampai ke alam jabarut, sampai lahudiyah. Bahkan kedudukan rahasia qadar Allah bukakan, tapi digenggam dalam sifat basariyah Rasulullah, tidak sembarangan menyampaikannya. Dan malaikat Jibril al-Makir tetap tugasnya menyampaikan wahyu, walaupun Rasulullah sudah paham apa yang diwahyukan malaikat Jibril. Itulah maha sempurnanya Allah memberikan pilihan kepada Hadratul Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah Muhammad sebaik-baik makhluk. Maka kita alhamdulillah diperintah oleh Allah bersolawat kepadanya, dan sekaligus diirodahkan oleh Allah mengikuti jalannya. Mudah-mudahan kita diakuinya, amin. Itu. Nah, itu silsilah dalam istilah thariqah. Yang kedua adalah kalimah intinya, yaitu kalimah inti yang dipakai inti dalam Quran, yang dipakai inti dalam Injil, yang dipakai inti dalam Taurat, Zabur, dan sekaligus inti dalam kitab Suhuf Ibrahim dan Musa, dan sekaligus inti dalam kitab Suhuf Nabi Idris, Nabi Sis alaihi wassalam. Apa kalimahnya? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu kalimat intinya. Karena itu yang dipakai para anbiya wal mursalin. Pesawatnya itu, bandaranya kan sama. Maka tatkala kita yang diberi contoh, Rasul Allah yang memberi contoh, tatkala sama pesawatnya, insya Allah bandaranya pun juga sama. Amin. Tapi tatkala bandara pesawatnya lain lagi, takut-takut kita jauh bandaranya. Sedangkan bendaranya dua nanti di hari kekal itu, surga dan neraka. Beda pesawat, takut ke lain tempatnya. Naudzubillahi min dzalik, dua tempatnya. Maka surga, neraka. Nah, yakin Bapak dengan firman Allah, fa'lam annahu la ilaha. Yakin Bapak dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdul makultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Maka dengan dalil itu, amalannya itu, tujuannya itu, caranya itu, Bapak benar. Tujuannya benar, caranya benar, mudah-mudahan sampainya pun benar. Amin. Bina ushahih ala sahih pun, membangun yang benar dengan cara benar-benar. Maka dalil beribu-ribu, berjuta-juta dalil ditumpahkan untuk menanggalkan kalimat itu, ataupun orang yang mengamalkan kalimat itu. Kata Imam Zunaidi al-Baghdadi, gagal hangus, tidak ada dalil kalau menyalahkan orang yang membacakan kalimat itu. Karena Allah sendiri yang memerintahkan, dan Rasulnya sendiri yang memerintahkan dan memberikan contoh. Adapun ekspresi kecintaan Bapak, ketenggelaman Bapak dengan berbagai cara, dengan melalui para mursyid. Misalnya mursyid Catoriyah begini caranya, Sajiriyah begini caranya, Qadiriyah begini caranya, Naqsabandiyah begini caranya. Itu bukan prinsipil dalam arti keumuman umat Muhammad. Itu adalah tajribah, pengalaman seorang masyaikh, Syekhul Masyayikh, dan diikuti oleh murid-muridnya. Itu Allah ridho. Karena husnudzon billah, karena tetap substansinya kalimah la ilaha. Mudah-mudahan itulah, mudah-mudahan. Jadi gak usah kaget kalau Bapak ada yang cara dikir, misalnya kalau kita dengan Qadiriyah Naqsabandiyah la ilaha illallah, inilah yang kita terima dari Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin, dari Syekh Abdul Barak, dari Syekh Tolha, dari Syekh Utim Camas, dari Syekh Samsudin, sampai Rasulullah, mutawatir. Amalkan, letarikan, amin. Itulah. Terus dikir hobinya, dikir hobinya udah luar biasa dikasih oleh Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin, yang dikasihkan oleh Syekh Abdul Barak. Saya sampai dari Rasulullah, mutawatir juga. Tanamkan, amalkan. Kuat Pak kedudukannya dan Bapak merasakan sendiri. Jadi setelah merasakan, bergabung bersama frekuensi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi satu kalimahnya intina dalam Al-Quran la ilaha. Kedua di thariqah ada silsilah yang sampai musalsal pada Rasulullah. Mursyid awal, mari kita sama-sama berrabithah ya dengan melalui sholawat boleh. Misalnya assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Habibullah. Kalau Bapak sudah mendapatkan inti yang diamalkan beliau, yang dijalankan oleh beliau, terus dihidupkan oleh Bapak, unsur rabithahnya sudah tersambung. Irtibat, ada keterkaitan, marbut Bapak yang ditarik. Mudah-mudahan dengan rabithah hidup terus tersambung. Maka apalagi diniatkan ingin rabithah Bapak, itulah untuk sarana rabithah, yaitu silsilah masuk ke sana. Nah, setelah itu mau assalamualaikum misalnya sebelumnya dari guru agung kita, tapi rabithah ta'adubnya tidak boleh langsung ke sana. Rabithah ta'adubnya ke guru agung kita, Syekh Ahmad Sohibul Fatajul. Kalau yang langsung dari beliau tadi assalamualaikum ya apa? Assalamualaikum ya waliyallah, assalamualaikum ya sohibal karomah, assalamualaikum ya habiballah, assalamualaikum ya habibah rasulillah. Kata-katanya, lafadznya, talafuznya boleh mana saja. Mau assalamualaikum ya sayyidah syakirin, ya sayyidah dakirin boleh. Assalamualaikum ya Syekh Ahmad boleh mana saja. Mana saja yang apa mau disebut namanya, apa lam yudkar ismu. Tatkala ketenggelamkan cinta merasa sudah di depan mata, enggak mau kita mengatakan langsung nama. Itu kekuatan kedekatan, tergantung mau di mana. Setelah itu bagaimana kalau kita sudah merasakan bersama dekat dengan beliau, maka auda tuka nafsi wa ashabi wa jawji wa auladi boleh apa saja. Aku titipkan diriku, istriku, istri-istriku, anak-anakku, dan semuanya, ikhwan-ikhwanku, akhwatku, semua. Dari mulai hari ini sampai hari kiamat, jangan lupa biqauli asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadar rasul. Aku la ilaha muhammadur rasulullah. Menitipkan itu makna lantaran wasilah. Karena Rasulullah sendiri yang bersabda, fa inna wasilati syafa'atu lakum. Sesungguhnya lantaran pertolongan bagi kamu. Itulah beliau sendiri yang mengatakan. Mari kita salam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mari sama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. 1441 Hijrah ya, ditinggal kita dengan jasadiahnya beliau di Hujrah Syarifah Madinah Al-Munawwarah. Ruhnya yang tidak tertutup oleh ruang dan waktu bersemayam di seluruh organ tubuh jasmani dan rohaninya hamba yang mengimani beliau, mengikuti beliau, dan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, dan terus menutupi ruang dan waktu seluruh alam semesta, dan termasuk alam malakut, alam jabarut sampai lahutiyah. Itulah Muhammad. Karena awal penciptaannya Allah adalah Nur Muhammad. Bagaimana kita akan merasakan bersama Muhammad dimanapun kita berada? Ya aktifkan kemuhammadan. Apa kemuhammadan? Ketauhidan. Apa ketauhidan? Kemahambahan, kemarifatan.
Maka bersemayam di diri Bapak tatkala benar-benar maha benar Allah memberikan kepada Rasulullah, lalu oleh Rasulullah diturunkan ke Abu Bakar, diturunkan sampai ke Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, sampailah kepada kita semua di Al-Mubarak TKN Center. Alhamdulillah. Itu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Maklum ada, Bapak sudah ada. Di dalam hati berbicara dengan Allah yang kuasa, tapi badan mah biasa, berkumpul bersama-sama. Itu kemuhammadan. Muhammad bertani, bekerja, berkumpul bersama-sama, hijrah dari Mekah ke Madinah, perang Badar, Khandaq, Uhud, Hunain, sampai Fathu Mekah. Itulah jasad Muhammad, tapi ruh Muhammad dicerca, dihina, didolim, dihasut, difitnah. Muhammad tetap bersama Allah selama-lamanya. Maka dalam Al-Barjanji, wa kana sallallahu alaihi wasallam yadhkurunallaha fi kulli ahyani. Adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berzikir pada Allah, mengingat Allah dalam segala keadaan. Dicerca, dihina, Muhammad tetap tidak meninggalkan Allah. Dikejar dari Mekah ke Madinah, tetap dia bersama Allah. La ilaha illallah. Siang malam Muhammad dicaci, dihina, dibenci, dipuji. Muhammad tidak terjebak karena dia bersama Allah. La ilaha illallah. Tahu Pak rahasia kodarnya bersama dalam syariatnya diberi kekuatan. Maka Bapak pun karena kemuhammadan bisa saja Bapak di mana saja Bapak, di pesawat, di mobil, di hutan, di mall, di kebun, di kolam. Badan jasad Bapak bekerja di mana-mana, tapi hati Bapak takbir pisah bersamanya, selalu bersamanya. Faridu billahil farid, menyatu dengan Dat yang Maha Satu. Awas, menyatu bukan arti ittihad dalam istilah orang yang lain-lain maksudnya. Menyatu hanya kata-kata pendekatan akal kita. Jangan dikatakan ini adalah hulul ataupun ittihad yang lain-lain. Tetap kita akidah sunnah wal jamaah. Itu dalam bahasa aja, bahasa. Hatinya sudah paham Bapak, hatinya. Itulah hakikat zikrullah, la ilaha Muhammadur Rasul. Tahu satu tapi dua, dua tapi satu. Berpisah tapi menyatu, menyatu tapi berpisah. Itu rasakan, paham ya? Tatkala Bapak pakai baterai, menyenter kolam ataupun bak di rumah, coba setter dengan baterai yang baik, semuanya terliputi air yang ada di kolam. Dikatakan berpisah, mana semua sel, semua titik, semua yang ada di air itu semuanya terliputi cahaya itu. Dikatakan berpisah, menyatu. Dikatakan menyatu, berpisah. Ruh kita, kolbun kita, mudah-mudahan seperti itu bersama Allah. Amin. Kita tidak menyatu dalam arti kekuasaan, dalam arti kehebatan, dalam arti kepemilikan, tapi dalam arti kolbun ini kedekatan bersamanya. Tatkala tidak bersamanya ya hampa dan sirna. Betul Pak? Maksudnya begitu. Dikatakan berpisah tapi menyatu. Orang yang selalu mengingat Allah dikatakan satu, ya tidak, karena dia adalah yang qiyamuhu bin nafsihi wa daniyat qudrati rodat ilmu hayat. Sedangkan kita ciptaannya dia yang mencipta. Tapi dalam kata-kata sunnah, kata-kata itu semua kalau tidak paham dalam arti orang yang mengatakannya bisa salah paham. Nah, mudah-mudahan kita diberi terus inspirasi, minimal pencerahan, maksimal kemadatan. Amin. Bihaqi la ilaha illallah.
Jadi istilah kata dalam kitab Jami'ul Muklimat, suhudul kasroh fil wahdah, suhudul wahdah fil kasroh. Melihat banyak di dalam yang satu, melihat satu di dalam yang banyak. Yang kita lihat gunung, matahari, bintang, bulan, banyak namanya, banyak. Tapi semuanya itu alam tidak keluar dari Dat yang Maha Satu, yang Maha meliputi seluruh alam. Alam dohir, alam batin, bawah, atas, luar, dalam. Siapa? Allah. Tapi itu semua bukan berarti Allah nyuruh, kata orang Sunda, di eta tempat, di eta bapak, di eta laut, di eta gunung. Bukan. Karena Allah tidak butuh tempat. Tapi kata-kata itu adalah gejolak jiwa yang menggelora, merasa tidak bisa menghindari Allah. Mazatul basul wa taqwa. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Bingung, udah tidurkan aja. Kalau gitu dalam kode dia udah tidurkan, amalkan, dikir, amankan, lestarikan. Amin. Lah, nanti juga dia sendiri yang akan mengamal, yang akan mendidik Bapak. Wa yatalaqul ilman laduni minal aliyyil a'la. Karena la ilaha illallah itu adalah hikmatul kamilah, hikmah yang sempurna. Biha dengan mengamalkan Bapak la ilaha, itu adalah wa yatalaqul ilman laduni minal aliyyil a'la. Dia sendiri, Allah sendiri yang akan mendidik Bapak. Bukan wahyu untuk Bapak, karena Bapak bukan nabi. Tapi itu inspirasi ataupun bila dikatakan ilham, yang langsung tidak ada tirai antara Allah dengan makhluknya. Dengan kekuatan dikrullah, karena dikir itu milik Allah. Maka ya wa yatalaqul ilman laduni minal aliyyil a'la, pelajaran yang langsung dari sisinya. Maka ketajaman pikiran Bapak, walaupun tadinya orang yang dianggap bodoh, bahkan super bodoh, dengan orang yang pintar, super pintar, kamlau dan seterusnya, tetap intinya sama. Dia akan beri kemampuan, ini haram, ini halal, ini baik, ini jelek. Walaupun kalau dirangkaikan dengan kata-kata, dengan teori, boleh saja ini sepupuk langit. Tapi ini biasa tidak bisa mengerti. Tapi substansi dua-duanya sama. Itulah Allah, pertolongan dari Allah. Mudah-mudahan, amin. Maka jangan cemas, jangan minder. Yang tidak pernah nyantri, yang tidak pernah sekolah, pertolongan Allah yang tidak mendiskriminasi adalah melalui dikrullah. Karena dikrullah ini yang oleh Allah diciptakan untuk Muhammad, untuk rahmatan lil alamin. Maka palau alima al kafiru, kalau seandainya tahu orang-orang kafir dengan rahasia bisirri la ilaha, dengan rahasia la ilaha illallah, maka farrobillah, tidak akan kufur pada Allah. Karena orang ateis, kafir, ateis, prejudicer, sekuler, apapun namanya, semuanya walaupun dia tidak mengimani kepada Muhammad Rasulullah SAW, mereka itu diberi manfaatnya dengan lahirnya Muhammad Rasulullah SAW. Gedung-gedung tinggi, gedung-gedung yang mewah dimanapun adanya, dengan pertemuan antara pasir, semen, batu, air, koral menyatu sampai menjadi gedung-gedung. Andilnya apa itu? Kemahabenaran Allah mengutus inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Kemahabenaran Allah dalam hadis kutsinya, laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau tidak akan aku ciptakan seluruh alam semesta. Bukan berarti Allah butuh makhluk. Firman Allah seperti itu. Ini memberikan contoh Allah pendidikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi, kemanfaatan ada. Akhirnya ini jadi gedung karena Nur Muhammad. Harimau sayang orang tuanya kepada anaknya karena Nur Muhammad. Bapak dan ibu saling menyayangi kepada anaknya dengan anaknya itu karena Nur Muhammad. Dimensi perspektif itulah Islam. Adapun dimensi yang lain-lain ya terserah itu bagaimana pemakaian. Cuma kami meyakini itu semua karena benar terusnya. Tatkala semakin kuat keyakinan, semakin diyakini, semakin dirasakan, maka Bapak akan selalu bersama frekuensi Muhammad. Amin.
wa khussu khairul khalqi an qad tamama bihi jami'a rabbana wa amama bisa tahu fasaruhu la yunsahu bi ghairihi hatta zamanu yunsahu. Dalam kitab apa? Tuhfatul Murid Syarah Johar Tauhid. Sudah ditentukan sebaik-baik makhluk Muhammad, syariatnya untuk semua manusia, Afrika, Amerika, Saudi Arabia, Asia, walatra, semua silakan. Tidak ada diskriminasi daerah, karena Muhammad supaya disampaikan seluruh alam. Kalau seandainya ada makhluk berakal di planet sana ataupun galaksi sebelah sana, di mana saja, yang berakal seperti jin atau seperti manusia, maka manusia wajib dakwatul rasul untuk menyampaikan dakwah, karena Muhammad rahmatan lil alamin. Kalau di mana lauk, kalau istilah dalam kitab fikih, di mana lauk itu. Jadi diantipati udah para ulama ubillah, ulama ulilmi. Kalau seandainya ada makhluk-makhluk yang berakal seperti manusia, maka manusia wajib menyampaikan dakwatul rasul. Itu tatkala tidak mendapatkan dakwatul rasul karena tertutup, misalnya jauh sebelah sana, berbeda-beda negara, beda pulau, tapi sama sekali tidak pernah terdengar oleh mereka dakwatul rasul, maka mereka itu menurut dalam kitab tauhid, dalam kajian tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu mereka tetap matinya akan mendapatkan surga. Cuma surganya min jannatil ikhtisas, surga yang khusus, la jannatil a'mal, bukan surga yang khusus bagi orang-orang yang beramal, karena Bapak sudah ketaklif hukum sana. Nah itu jangan demo wilayah Allah. Oh kenapa ya kita begini, mereka begitu, ya udah Allah yang menentukan, itu prerogatif Allah yang maha absolut, maha segala-galanya. La ilaha, itulah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tanamkan, maka di dalam thariqah selalu dimasukkan di awal dan di akhir ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin. Itulah awal untuk menggabungkan frekuensi kita bersama frekuensinya yang melalui silsilah udah teridrok, lalu di akhir Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Itulah Sayyiduna ya Pak. Ada yang mengatakan ini alhamdulillah, boleh saja alhamdulillah kalau udah dikiropi kan. Tapi kalau yang saya terima ya Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Karena untuk menetralisir. Kalau Sayyiduna untuk menetralisir, tatkala Bapak jadbah, bisa saja Bapak jadbah nafsaniyah, terbawa emosi, bukan jadbah ruhaniyah. Gerakan gejolaknya tak sadarkan diri, tapi tidak menghantarkan kepada ilahiyah. Terbawa apa? Gejolak nafsu belum tertundukkan, ekspresi angkuh dan ego sudah masuk. Maka yang gerakan ruhnya itu adalah gerakan jadbah nafsaniyah. Maka orang yang temannya satu ikhwan ataupun satu kawan itu ingatkan tepat. Insya Allah tatkala ikhwan ini adalah sudah hidup hatinya, lalu robitohkan, hidupkan, ditepuk dia Sayyiduna, 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 supaya ternetralisir kembali lagi. Dan apabila jadbah ruhaniyah pun juga tatkala tenggelam, itu gak mau balik lagi ke jasad, gak mau balik lagi ke dunia. Ini maaf, ini agak apalagi jadbah ilahiyah, tatkala disedot dengan jadbah ruhaniyah saja, kalau tenggelam nggak tahu mana anak, mana istri, mana kawan, mana ikhwan, mana akhwat. Maka kewajiban yang sadar, walaupun dia tidak disalahkan mendapatkan kehormatan dari Allah waktu itu, tapi yang sadar menepuk, gabungkan, hidupkan Sayyiduna Muhammadur Rasulullah, supaya tersambung kemuhammadan yang bersifat jasadiyahnya dan ruhaniyahnya. Karena Muhammad punya istri, karena Muhammad punya anak, karena Muhammad punya cucu, karena Muhammad punya apa? Punya pekerjaan, dakwah dan sebagainya, puasa, sholat dan sebagainya. Itulah makom-makom ibadah. Padahal beliau adalah sedekat-dekat makhluk dengan Allah, a'raf billah. Maka Sayyiduna Muhammadur Rasulullah terus hidupkan.
apalagi jadbah ilahiyah. Nah, kalau ada orang yang jadbah yang dikatakan majnun, awas kalau tahu jalannya, jangan menyalahkan tapi jangan juga mengikuti, karena dia tidak akan membawa syariat agama Allah, karena dia dalam jaminan Allah tapi dia sudah hangus dirinya. Nanti kalau sudah makom bako, baru dia kembali normal bergaul dengan orang-orang yang berdagang, yang bertani, berpolitik, ataupun dengan apa saja, itu menyambung. Akhirnya dia dakwahnya akan masuk kepada semua orang, intelektual apapun dan orang bodoh pun akan menyambung, karena kalimin nas biqadri uqulihim, dia akan berbicara dengan sesuai kadar kemampuan otak-otak orang yang datang. Itulah sayyidul mursyid kembali. Nah, tatkala orang mengaku mursyid tapi belum mencapai tingkat majdub, apalagi waliyun kamil, maka Bapak bisa menguji keluar dari jamaah, tapi dia sadar bertemu dengan murid-muridnya, lalu main YouTuber, main internet, main macam-macam, tapi demi kepentingan walaupun itu bukan mursyid. Itu adalah, ya mursyid secara umum boleh-boleh saja, itu adalah keserakahan kehidupan, ditarik untuk kepentingan dirinya. Dan kalau Bapak mau menguji lagi, bawa oleh Bapak, tapi Bapak bawa seorang kaya raya oleh Bapak, bawa ke dealer, benar-benar nyambung nggak dengan Bapak? Kalau nyambung ngomong, ya udah bawa aja ke dealer. Misalnya oleh orang kayanya itu yang dermawan untuk menguji kebenaran, boleh, tapi jangan ceritakan dulu, biarkan aja, bawa, suruh pilih oleh dia, mau ngambil karimun apa mau ngambil alfad, timbang tarajudnya bagaimana. Kalau dia mengambil alfad salah, ngambil karimun salah, karena yang mursyid kamil mukamil dikala majdub, orang yang majdub, yang jadbah itu sudah tidak bisa memisahkan mana koral mana permata, karena diliputan ulah cahaya jadbah yang hanya mau judul hak, hu annal haq mau judul hak, yang bersemayam dalam jiwanya tidak ada lain selain ingatannya pada Allah yang maha menciptakan, yang maha memberi, yang maha menaungi, yang maha mengasihi, yang sudah dalam jiwanya selalu tidak berpisah. Itulah majdub jadbah. Itu dimuliakan oleh Allah dan akan berkaromah dia. Kalau dia berbicara apapun dijamin Allah benar. Dan majdub yang muntahi, tatkala kata Bapak Andika, ini apa Pak? Kata Bapak ini apa? Mik ya. Kalau Bapak nanya kepada orang yang sudah majdub jadbah, yang sebenar-benarnya jadbah, apapun kata dia, bukti waktu itu juga. Kalau kata dia ini, oh emas, oh berlian, tapi bukan hipnotis, bukan sihir, bukan Excel, karena dia akan diabadikan Allah, karena lisannya lisan keabadian, karena asar dampak dari dat yang maha wajibul wujud yang memiliki nama Allah. Karena datnya yang maha abadi, maka namanya abadi, maka sifatnya pun abadi. Maka tatkala disandari orang kepada dat yang maha abadi, yang kidam dan bako, mukhalafatul lil hawadisi, tenggelam dalam jiwanya, sehingga Allah mentajalikan kalamnya dalam ruh, jiwa, pikirannya, mencapai akhlaknya orang yang menuju Allah, maka Allah membuktikan kemahabenaran Allah, pembuktian dari Allah. Itu namanya tajalli, kejelasan dari Allah, mukasafatul yakin wa muayanatul ghaibi, jelasnya perkara gaib, bihaqqi la ilaha illallah. Maka tapi tatkala main-main di Facebook dengan yang lain, saling hantem, saling hujat, itu ini dan sebagainya, ngajak kabur, inilah mursyid yang benar-benar, inilah adalah korea, itu hanya propaganda aja, sama aja dengan usaha-usaha dagang yang lain. Mudah-mudahan kita diselamatkan, amin. Mudah-mudahan, apalagi kata Pak Kiai berburu di kebun binatang, apalagi memancing di akuarium, ya itu mah keserakahan aja. Naudzubillahi min. Apa saya menceritakan ini? Ya ingin selamat, saya juga Bapak ingin selamat, mudah-mudahan kita semua selamat, amin. Kenapa? Hidup di dunia hanya sementara,
tidak akan abadi, betul Pak? Tidak akan selama-lamanya, jatah waktu sudah ditentukan, kontrak hidup sudah ditentukan, tidak bisa ditawar lagi. Kalau sudah waktu datang kan, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Sudah aja kita pulang semuanya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajalmu tiba wahai manusia, sehebat apapun, secerdas apapun, kepintaran kamu, jabatan kamu, kekayaan kamu, dan tidak pandang bulu, apa raja, apa rakyat, apa kaya, apa miskin, apa alim atau apa alim, apa awam. Kalau sudah waktunya mesti berpisahlah jiwa dan raga. Yang kita harapkan adalah mengingat Allah, kembali kepada Allah dengan rahmat ridho Allah. La ilaha. Maka mudah-mudahan apa yang dikatakan tadi dalam mukadimah firman Allah, mudah-mudahan kita dimasukkan kepada yang Allah firmankan. Apa? Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata qul rabbunallah, Tuhan kami semua Allah. Tsumastaqamu, kemudian mengistiqomahkan, meneguhkan, menetapkan dalam lisannya, dalam qalbunya, dalam gerak dan diamnya, selalu sandarannya adalah Rabbuna Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Maka apa? Tatanazzalu, turunlah malaikat. Alaihimul malaikah, kepada siapa? Ya kepada orang yang mengatakan Rabbuna Allah. Nah, bagaimana malaikat turun? Itu adalah hadiah dari Allah supaya malaikat menemui orang itu dan dibukakan orang itu hijab. Maka kata malaikat, Allah takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut dan kamu sedih. Ya, jangan takut setelah kepulangan ini. Jangan sedih kamu meninggalkan anak, jabatan, ilmu, kekuatan dan sebagainya, karena di sana lebih baik. Dan dibukakan oleh Allah hijab. Itu pertemuan sebelum meninggalkan ruh dan jasad. Kalau bagi kamil mukamil, pertemuan itu sudah, sebelum itu sudah dimulai. Dan Bapak pun juga yang mengikuti itu, firman Allah itu, Bapak sekarang pun sudah ditemui. Cuma kita belum dibukakan hijab. Kalau dibukakan hijab, takut-takut kita nggak kuat. Yang akhirnya jadi istijron, nggak jadi karomahnya. Ya, mudah-mudahan kita diberi kekuatan. Amin. La ilaha illallah. Seperti tadi Bang Kobah yang tadi ya, Syekh Sultan Aulia, Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Zailani, itu bukti konkretnya firman Allah yang tadi. Nah, coba anak-anakku, kan gitu ya, nah ini kosongkan tempat ini, karena badanku dohirnya dengan kalian, tapi batinku bukan dengan kalian, dengan selain kalian, begitu kan? Nah kan Syekh Abdul Qadir itu diberi karomah oleh Allah sampai ayat Allah ditajalikan mah benarnya Allah berfirman. Di waktu beliau akan kepergian, seakan-akan memberi motivasi kepada anak cucunya dan kepada murid-muridnya. Yakinilah seakan-akan firman Allah yang ini. Dengan apa? Dengan Bapak mengistiqomahkan Rabbuna Allah. Di waktu sakit, Rabbuna Allah. Di waktu sehat, Rabbuna Allah. Di waktu bingung, Rabbuna Allah. Di waktu siang, malam, Rabbuna Allah. Rabbuna Allah lebih dimakrifatkan lagi karena disingkat, tapi pada apa? Otomatis tanamkan di kolbu. Namanya apa itu? Simgoh, celupan, stempel Allah. Simgotallahi wa man ahsanu minallahi simgotan wa nahnu lahu abidun. Celupan Allah, stempel Allah di dalam kolbun Bapak, kolbun Ibu. Ada lagi yang lebih hebat daripada celupan Allah? Ya tidak ada dong. Kalau Bapak sudah mendekat celupan Allah, bersemayam dalam kolbun Bapak, menetap dalam kolbun Bapak, dalam ruh Bapak, dalam jiwa Bapak, maka selama-lamanya Bapak di waktu diam dan bergerak, di waktu sakit dan sehat, di waktu bingung dan bahagia, akan selalu berhubungan dengan Allah. Akan selalu apa? Wa nahnu lahu abidun. Kami semua lahu kepada Allah abidun, beribadah. Mudah-mudahan apa yang saya katakan, mudah-mudahan pantulan karomah dari beliau, dari Hadratus Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin, dan kebetulan ada Pak Kiai di sini. Mohon maaf atas kelancangan ini saya berbicara
di atas, beliau di bawah, mohon maaf, dan mudah-mudahan pantulan kemarifatan, kemahabbahan yang beliau rasakan, yang beliau amalkan, masuk juga menenggelamkan kolom saya. Amin. Dan mudah-mudahan selalu bersama beliau, bersama Syekhul Mursyid, Syekhul Murid sampai Rasulullah waktu di dunia ini dan di akhirat nanti. Allah telah pertemukan kita di dunia ini bersama-sama, berzikir, bersolawat, khataman, menakiban. Ya Allah, kami mengharap kepada Engkau ya Allah, bersama kekasih-kekasih ini yang ada di tempat ini dalam mubarak ya Allah, pertemukanlah, disatukan kembali di surga Firdaus-Mu ya Allah, bersama guru-guru kami, bersama kekasih Engkau ya Allah.